Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel, teman-teman semua. Di video ini kita akan belajar TOEFL structure ya, skill 39 sampai 42 di TOEFL exercise-nya. Kita akan langsung latihan. Di skill 39 kalau kita review sedikit itu tentang noun ya, tunggal atau jamak. Kemudian skill 40-nya itu tentang countable or uncountable. Kemudian 41-nya tentang irregular plural noun ya. Kemudian 42-nya tentang noun itu merujuk pada person or thing ya. Saya sarankan banget pada teman-teman yang nonton video ini tonton dulu 39 sampai 42 sehingga nyambung dengan pembahasan di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1 di sini, as a compilation, a useful details ya, a weekly magazine itself in several aspects. Jadi triknya teman-teman kalau ngerjakan written expression seperti ini, kita lihat dulu yang garis bawah seperti ini. Kalau kiranya tidak ada kesalahan kita atau belum menemukan kesalahan, karena kan kita nyari yang salah ya kalau di written expression, struktur yang salah mana gitu ya. Kita baru baca keseluruhan dari kalimat itu untuk mencari ya. As a compilation, useful details, weekly magazine comments itself in several respect ya. Ini karena berkaitan dengan skill 39 sampai 42 maka analisisnya simple ya. Apakah pertama singular atau plural, itu skill 39. Oke. Skill 40 itu tentang yang countable atau uncountable ya. Berarti 40. Skill 41 itu tentang yang irregular ya, irregular plural ya, noun ya. Ini 41. 42 itu person or thing ya, person or thing itu 42. Oke, kita coba lihat di sini. Ini adalah tentang several respect ya. Several itu kan beberapa. Nah, beberapa berarti kan jamak. Jamak itu berarti harus respectnya juga, nounnya juga harus jamak ya, plural ya. Berarti ini skill 39 ya. Kaitannya skill 39. Harusnya adalah respect ya. Jawabannya adalah yang D ini. Oke. Ini skill 39. Nomor 1 ya, 39 skill. Kemudian nomor 2. Kita baca dulu, through aquaculture or fish farming more than 500 million tons of fish are produced ya, each. Nah, ini udah ketahuan ya. Each itu kan masih skill 39 berarti tunggal atau jamak. Jadi kalau several di nomor 1 itu merujuk pada non jamak, kalau each itu tunggal ya, each itu tunggal, makanya harusnya adalah each year ya, setiap tahun. D itu jawabannya, bukan each years, itu salah. Misalkan several years itu benar, tapi kalau each itu year ya, each year. Oke, selanjutnya nomor 3, ada match, ada the right, ada defendant, ada jury ya. Kira-kira yang mana ya? Nah, di sini kalau lagi bahas tentang 39 sampai 42 itu mesti tentang noun ya dan modifiernya. Di sini match ya. Kita perhatikan match ya. Safeguards ini kan countable ya, countable noun ya. Berarti countable noun itu skill 40 sini. Berarti kalau countable bukan match ya, harusnya adalah apa? Kalau kayak book itu bukan match book tapi many ya, harusnya di sini many safeguards. Jawabannya berarti yang A ini ya, skill 40 ya. Jadi seperti itu. Nomor 3 ini sudah benar ya. Yang salah dalam match harusnya many safeguards ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, the mystery bookstore was largely a phenomena of the last decade ya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah ya, fenomena sini ya. Oke, fenomena ya. Ini skill yang 42 berarti ya. Skill 42 tentang bentuk ya, tidak beraturan dari noun ya, bentuk jamak ya, irregular plural noun ya. Kalau fenomena berarti dia jamak ya, karena kalau tunggal itu fenomenon ya, pakai fenomenon gitu ya. Itu di video skill 42 ada ya penjelasannya. Fenomenon. Karena di sini ya, makanya di sini harus fenomenon bukan fenomena ya. Jawabannya yang C ya. Kemudian selanjutnya nomor 5 ya.
The Song of Hiawatha by Longfellow tells the story of the Indian heroism who married Minnehaha, ya. Who married, kalau ada who married yang menikah, ya, atau menikahi Minnehaha, berarti orang atau thing. Ini berarti skill 42, ya. Oh maaf ya, yang 4 berarti ini nomor, bukan 42 tapi 41 ya. Kalau 42 itu yang thing atau person, ya. Nah, ini harusnya thing atau person who, ya. Apalagi kita melihat who di sini, ya. Jika memang who benar yang dipakai, maka sebelum who itu orang, ya, harus orang. Ya, ini skill berapa dulu itu tentang close, ya, tentang close ini, ya. Kalau who berarti untuk orang, makanya bukan heroism tapi hero, ya. Hero. Jawabannya yang B. Ini skill 42 tentang person or thing. Apalagi di sini jelas yang menikahi Minnehaha, ya. Apalagi di sini Indian hero, ya, pahlawan India, ya. Jadi memang analisnya banyak, teman-teman memang harus paham kebutuhannya, apakah itu person or thing, ya. Kemudian paham misalkan conjunction who itu dipakai untuk person or thing, ya. Itu juga sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Jadi yang ketika mendengar penjelasan ini kok belum nyambung, ya saya sarankan nonton video yang sebelum-sebelumnya sehingga nyambung dengan penjelasan, karena ini sudah video ke sekian puluh kali, ya. Oke. Intinya di sini jawabannya adalah B, harusnya hero bukan heroism. Selanjutnya nomor 6, Uranus, ya. Uranus is the 7 planets of the sun. Ini sangat gampang, ya. Uranus is, ya. Is kan tunggal, ya. Uranus itu kan tunggal. Salah satu Uranus itu planet ke-7, ya. Ini bilangan pertingkatan, 7, ya, 7 planets, ya, bukan 7. Kalau 7 seperti ini 7 planet, ya, ini pengecoh juga. 7 ini kan bilangan, ya. Kalau ini bilangan hitungan kan, ya, first, ya, second, third, ya, 7, ya, planet ke-7. Kalau 7 yang atas ini 7 planet, memang harus ada S-nya, ya. Tapi karena ini ke-7, ini bilangan bertingkat, ya, tingkatan, menyatakan tingkatan, ya, teman-teman bisa googling lah, ada 7, ada 7, ya. Kalau ke-7 makanya harusnya bukan planet tapi planet biasa, ya. Uranus is the 7 planet from the sun. Karena ini jelas benar, B jelas benar, D juga nggak ada yang salah, ya. Yang kemungkinan salah memang, ya, ini, ya, planet ke-7. Kalau 7 planet memang 7 planets, ya. Ini jawabannya adalah yang C, ya, atau C, ya. Oke, nomor 7, ya. The sycamore, ya, has broad leaves with a large amount of pointed teeth, ya. Oke, kalau nomor 6, ya. Nomor 6 itu tadi berapa? Skill berapa, ya? Tunggal jamak, berarti skill 39, ya. 39. Oke, nomor 7, ya. Saya ulangi, nomor 7, sycamore has broad leaves with a large amount of pointed teeth. Karena kita lagi membahas tentang noun, ya, sangat jelas, ya. Nih, ya, ada amount di sini, harus menjadi perhatian lebih lah. Kalau ada amount, ada many, ada much kayak tadi, ya, itu harus perhatian lebih. Apakah noun selanjutnya memang countable noun? Ini kan kaitannya dengan countable or uncountable noun di skill 40, ya. Ini tentang skill 40. Oke. Ini pointed teeth, gigi itu countable or uncountable. Kalau gigi itu yang tajam itu adalah yang dapat dihitung, ya, maka harusnya bukan amount, karena amount itu untuk uncountable, ya. Dan di sini harusnya adalah countable, bukan amount, tapi large number, ya. Large number harusnya pakai number, bukan amount, ya. Jawabannya berarti yang C, ya, atau C. Kemudian nomor 8, the first of two such investigation requires, ya, requires sudah benar, ya. Kenapa? Karena the first, ya, tunggal, ya, makanya kalau it requires, ya, it itu pasangannya verb S, udah benar. Over a period of 4 hours, 4 hours juga udah benar. Ini 4 jam berarti udah pakai hours, ya. 4 hours period juga udah benar. Berarti kemungkinan salah memang A ini.
Ya, kenapa A salah? Karena di sini kita harus melihat ada kata to ya. Ini skill 39 tunggal atau jamak ya. Kalau ada one berarti investigation, kalau two investigations ada S-nya kan. Kalau three ya juga investigation, kalau four ya 4 hours kan harus ada S-nya. Seperti itu. Jadi di sini adalah yang A. Ini harus jamak ya. Karena two investigations ya. Di sini. Jadi kata kuncinya di sini nih, two ya. Oke, sekarang nomor 9 berarti ya. 9 quantitative analysis using both lah. Ini kalau teman-teman ngerti, ini biasanya kalau di HP 2, ini berarti A positif ya, skill berapa? 2 atau 3 ya. Udah awal-awal ya, video awal-awal. Jadi yang diperhatikan adalah setelah koma kedua itu verbnya ya, are used itu verb. Oke. To optimize ya, using quantitative techniques ya. Ini teksnya sudah benar karena sini both ya. Both and itu kan berarti jamak, makanya techniques ya, ada es-nya. Using sudah benar karena ini jangan sampai menjadi verb ya. Using jangan sampai menjadi verb, maka diingkankan verb ing yang tidak ada b-nya itu tidak perlu sebagai verb. Oke. Intinya adalah di sini ya. Are used ya, to optimize sudah benar. Jadi saya simpelkan penjelasannya ya, sebenarnya penjelasannya lumayan ini. Quantitative analysis ya, kuantitatif analisis kan ya. Kalau subjeknya tunggal maka verbnya harus tunggal. Nah, verbnya dari quantitative analysis itu adalah ini ya. Is harusnya kan is ya, bukan are. Jadi jawabannya C. Kan subjeknya apa, verbnya apa gitu ya. Subjeknya adalah tunggal, maka verbnya are used itu salah, harusnya is used ya. Quantitative analysis ini ya. Jadi seperti itu. Kalimatnya sebenarnya quantitative analysis is used to optimize financial decision ya. Ini cuma tambahan ini ya, positif ini ya. Oke. Terakhir nomor 10 ya. Also, to enter the FBI National Academy, an application must be between the age of ya, ini to enter ya, to enter the FBI National Academy ini sudah nggak ada masalah dengan ini. An application must be between. Nah, ini kan skill 42 ya, person or thing application ini. Yang mau mendaftar, seorang calon pendaftar itu kan harusnya person ya. Personnya itu bukan application tapi applicant ya. Jadi applicant pakai nt. Harusnya adalah an applicant must be between the age of 23 and 34. Jadi ini tentang skill 42 person or thing. Ini harusnya person ya. Jadi jawabannya yang C ini atau C ya. Oke. Kalau skill 9 tadi skill berapa? Nomor 9 skill berapa ini? Kan ini kan cuma masalah tunggal atau jamak, berarti skill 39. Oke, kurang lebih seperti itu di penjelasan TOEFL exercise skill 39 until 42. Thank you very much for watching this video. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.